Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan cara membuat karya tulis ilmiah. Berikut adalah videonya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abian Hermanto dengan NIM 06. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayrudi Fuadi dengan NIM akhir 04. Perkenalkan, nama saya Sofian dengan NIM akhir 09. Perkenalkan, saya Sumaya Yustiansi dari NIM 7. Saya awalnya pengen misal kisah Lajara di NIM 08. Saya Meliza Maharani dengan 2 NIM terakhir 02. Perkenalkan, saya Ruman Agustena dengan 2 NIM 01. Saya Hafizah Rahma dari NIM terakhir 10. Saya Yuri Pengelisih dengan NIM terakhir 10. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ada bebas bikin karya tulis ilmiah nih. Mana saya baca ya? Ada orang, tanyain yuk. Mas, saya bikin karya tulis ilmiah gimana ya? Oh, caranya. Iya, caranya. Nah, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan gagasan atau pemecahan masalah secara sistematis, objektif, jujur, dengan menggunakan bahasa yang baku yang didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empiris. Karya tulis ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah yang didasari oleh pengamatan proses ilmiah dengan disusun oleh metode tertentu dengan sistem penulisan tertentu dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, syarat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, isi kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah. Yang kedua, strukturnya sesuai dan memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Yang ketiga, penulisannya sesuai dengan metode ilmiah. Nah, metode merupakan cara bekerja atau prosedur untuk mendapatkan kebenaran ilmiah yang memiliki 2 tuntutan, yakni rasional dan terji. Kemudian metode ilmiah memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada perumusan masalah, kemudian ada pengajuan hipotesis, yang ketiga ada verifikasi data dan lihat kembang observasi simulat. Yang selanjutnya, karya tulis ilmiah itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya ledakan. Yang pertama itu logis, artinya apa yang kita tulis harus masuk akal. Yang kedua, sistematis, artinya penyusunannya itu rapi dan urutan pemisahannya itu jelas, mulai dari pendahuluan, pembahasan, sampai penutup. Yang ketiga, objektif, artinya apa yang kita tulis dalam karya tulis ilmiah itu harus berdasarkan data dan fakta, bukan dari opini atau perasaan pribadi. Yang keempat, tuntas dan menyeluruh, artinya topik yang kita bahas itu harus lengkap, tidak menggantung atau batas-batas. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu jelas. Karya tulis ilmiah ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak ambigu. Yang selanjutnya yaitu dapat dibuktikan oleh orang lain. Karya tulis ilmiah ini dapat diuji dan dibuktikan kembali oleh orang lain dan menghasilkan hasil yang sama ataupun yang mendekati. Yang selanjutnya yaitu karya tulis ilmiah ini terbuka untuk umum, jadi dapat dikritik ataupun dikembangkan oleh orang lain. Yang terakhir yaitu tulisannya menggunakan nata tulis yang bagus, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang menggunakan aturan sitasi dan juga menggunakan sistem penulisan yang sudah dikembangkan. Proses penulisan karya ilmiah ada 6. Yang pertama ada proses pre-writing. Pre-writing adalah tahap awal sebelum menulis draft. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan ide, menjadi topik, dan merencanakan isi tulisan. Pre-writing membantu membuat tulisan menjadi lebih terarah dan efisien. Pada tahap ini belum berfokus pada hasil akhir, tapi tujuannya adalah mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya. Yang kedua ada proses outlining. Outlining adalah proses menyusun kerangka tulisan yang berisi poin-poin utama dan subpoin sebagai struktur awal sebelum menuliskannya ini. Tujuannya agar tulisan lebih terarah, logis, dan mudah dikembangkan.
Drafting atau penyusunan naskah awal pada tahap ini ide ditulis terlebih dahulu tanpa memikirkan teori menulis, struktur dan juga data pendukung. Semua yang terlintas di kepala, idenya langsung dituangkan dalam tulisan. Revisi atau admisi setelah naskah awal dibuat, lakukan membaca diulang untuk dulu perbaikan naskah awal. Apakah naskah telah sesuai dengan apa yang telah disusun, dan juga perhatikan Google apakah telah melalui seluruh naskah. Kemudian perbaiki kata, ucapan, dan juga dari kalimat pengulang agar naskah sesuai agar naskah rapi dan jelas. Pada tahap editing adalah tahap memberikan finishing touch pada tulisan sebelum dipublikasikan atau dikirimkan. Pada tahap ini, penulis melakukan koreksi struktur kalimat dan pilihan kata, memperbaiki tanda baca, dan memastikan tidak ada salah ketik. Pada tahap terakhir yaitu publishing atau publikasi adalah proses kompublikasi karya ilmiah sehingga dapat dibaca, diakses, digunakan masyarakat ilmiah atau publik. Publikasi umumnya dilakukan melalui jurnal ilmiah, prosedi konferensi, repositori perguruan tinggi, buku ilmiah atau book capster, media publikasi riset terpercaya. Oke, jadi yang terakhir itu adalah etika penulisan karya ilmiah. Jadi etika penulisan karya ilmiah itu adalah aturan yang mengatur bagaimana seorang penulis itu menghasilkan karya ilmiah yang jujur, dapat dipercaya dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi intinya penulis harus memahami bagaimana sikap yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, dan juga mana sikap yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi etika penulisan ilmiah itu salah satunya adalah larangan untuk plagiarisme. Di dalam Indonesia sendiri, di dalam aturan Indonesia sendiri, plagiarisme itu tidak boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu adalah larangan untuk plagiarisme, yang dimana kalau seseorang terbukti menciplak karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik, profesi ataupun vokasi, itu gelarnya akan dicabut. Sebagaimana dalam pasal 20 ayat 5, jika seseorang ketahuan menjiplak karya tulis ilmiah, sanksinya itu bisa dipidana penjara selama maksimal 2 tahun dan juga denda sebesar 200 juta rupiah. Nah, plagiarisme sendiri itu terdapat 2 jenis. Yang pertama ada plagiarisme kata per kata, yang dimana dia mengcopy atau menjiplak semua kata lalu diubah 1 atau 2 kata, itu masih termasuk plagiarisme. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu adalah plagiarisme yang menjiplak semuanya dan juga itu cuma dipindahkan per potongan-potongan kalimatnya dan diakui itu adalah karya sendiri lalu mencantumkan sumbernya. Itu adalah kesalahan juga. Dengan demikian etika penulisan ini harus tetap diperhatikan oleh penulis untuk mempertahankan karya tulis yang orisinal, profesional, dan juga tetap mempertahankan integritas akademik. Terima kasih. Gimana Mas? Udah paham cara membuat artikel sebelumnya? Ya, saya sudah paham. Oh, jadi ternyata membuat karya tulis ilmiah itu harus ada ada datanya, ada etika yang perlu diperhatikan. Dan lihat tadi ada banyak kali sepertinya. Yang mungkin itu cukup bagus. Sekian adalah video penjelasan pembuatan karya tulis ilmiah dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah nonton.